1 minggu belakangan ini Tuhan membawa saya kepada satu ayat yang saya renungkan, dan Tuhan untuk saya lebih lagi menghidupi ayat ini. Mari saya akan bagikan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri semua, kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Dalam hitungan ketiga kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, iya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Puji nama Tuhan, silakan duduk, komplain diberkati oleh Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan dalam setiap kehidupan saya dalam beberapa minggu ini, yaitu tentang kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu komplain diberkati oleh Tuhan, kita melihat ini merupakan surat dari Rasul Paulus. Dan dari surat ini kita bisa melihat bahwasanya Rasul Paulus itu memiliki cinta kasih yang tulus kepada jemaat yang dia layani. Sekalipun pada waktu itu posisi dia itu dalam keadaan di penjara yang harusnya dia butuh semangat, dia butuh dorongan, dia butuh spirit dari orang-orang yang dia layani. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana besar cintanya Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Sekalipun dia dalam posisi di penjara, dia tetap memberikan nasihat kepada jemaat yang dia layani. Karena kita tahu ending dari jemaat yang ada di Efesus adalah salah satu jemaat yang Tuhan tegur. Karena apa? Karena mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka. Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita sebagai orang-orang percaya, terlebih khusus sebagai kaum pria, kasih itu jangan cuma diperkatakan. Kasih itu dilakukan. Bukti cinta saya kepada siswa-siswi sekolah Alkitab, kalau mereka melakukan kesalahan, saya akan tegur. Sekalipun mereka membenci saya, itu urusan mereka. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau kamu tahu temanmu, saudaramu, orang di sekitarmu berbuat salah, kau tidak nasihati, kau tidak tegur, ketika dia mati dalam kesalahannya, nyawanya ditanggung jawab kepada kita. Dan saudara bisa baca itu di Yehezkiel 3 ayat 18. Sekalipun resikonya saya harus dibenci, tapi bukti cinta saya kepada mereka, saya nggak mau mereka hidup dalam kesalahan mereka, makanya saya harus tegur. Demikian juga Rasul Paulus. Penjara itu tidak bisa memenjarakan cintanya dia, tidak bisa memenjarakan kasihnya. Dan kita melihat di sini juga bukti dari dari kerendahan seorang Rasul Paulus. Seharusnya dia bisa dia bisa tuntut kepada orang-orang yang dia layani, kenapa kalian tidak jenguk saya, kenapa kalian tidak datang melihat saya. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Dari kerendahan hati Rasul Paulus kita belajar bahwa seorang pemimpin itu tetap bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpin, sekalipun dalam kondisi di penjara, sekalipun dalam kondisi masalah persoalan. Saudara, kita kaum pria, kita punya tanggung jawab. Lagi kita yang sudah berkeluarga, istri, anak, itu tanggung jawab kita. Kita mau kebawa kemana keluarga kita? Atau kita kasih biar keluarga kita tidak beribadah, anak kita tidak beribadah, istri kita tidak beribadah. Itu tanggung jawab kita sebagai sebagai kaum pria di dalam keluarga. Jadi mari kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai kaum pria. 3 nasihat yang Rasul Paulus
Katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saya akan berfokus kepada rendah hati dulu saja. Kata rendah hati itu memiliki arti dia tidak membanggakan dirinya dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan dia berani mengakui kelemahan dan kekurangannya. Saudara, perkara mengakui itu bukan perkara yang mudah. Dalam perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia harus mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan untuk penghapusan apa? Penghapusan dosanya. Tapi dalam perjanjian baru, korban itu sudah apa? Digantikan oleh darah Kristus, oleh Yesus sendiri. Tapi ketika kita melakukan pelanggaran, apa yang Tuhan minta untuk kita diampuni dosa pelanggaran kita? Buka satu siswa, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi namanya sebagai manusia, kita masih manusia yang terbatas. Dan kadang kita jatuh dalam dosa. Ketika kita menyadari jatuh dalam dosa, kita harus belajar apa? Mengakui. Nah, mengakui ini bukan perkara yang mudah. Siapa yang mau kesalahannya di apa? Dinyatakan. Ada yang mau. Tapi orang yang rendah hati, dia berani mengakui kekurangan, kesalahan yang dia punya. Kebanyakan kita sebagai orang yang merasa lebih kuat, yang merasa lebih gagah, merasa lebih tua, ketika dinyatakan kesalahan apa? Marah, ngambek, merajuk. Malah jelas-jelas kita salah. Tapi ketika dinyatakan kesalahan apa? Marah, ngambek, merajuk. Tunjung diri. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kau mau diampuni, mau disucikan lewat dosa pelanggarmu, akui. Makanya tidak gampang untuk menjadi seorang yang rendah hati. Saya dikasih tahu pemimpin saya ketika saya selesai mengikut ESC. ESC itu perkemahan atau perkemahan untuk leader-leader. Kalau di ESC itu, jadi seorang pemimpin atau seorang pelayan itu harus menjadi alas kaki. Tahu alas kaki? Itu tempat rendah toh, yang diinjak-injak orang. Tapi pemimpin saya katakan, kalau kau mau jadi pelayan, taruh hidupmu di bawah alas kaki. Tempat yang paling rendah. Gak gampang saudara. Ketika difitnah, ketika diomongin, kita gak balas. Ketika dibenci, kita tetap mengasihi, kita gak balas. Itu seorang hamba, seorang pelayan. Nah, bukankah kita di sini menyatakan bahwasannya kita adalah seorang apa? Seorang hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa karena darah Kristus sudah apa? Sudah menebus kehidupan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kalau kita mengerti arti hamba, kita akan hidup dalam kerendahan hati. Siapapun. Saudara, bicara rendah hati itu bukan masalah usia, saudara. Jangan orang yang lebih tua, orang nggak bisa rendah hati dengan orang yang lebih muda. Kita bastel jago dengan orang yang lebih muda daripada orang. Itu bukan seperti itu. Apalagi orang-orang tua. Saya mau katakan begini, kita jangan pernah bikin diri ketika kita dipimpin orang yang lebih muda. Ada banyak orang-orang gagal dalam perjalanan kekristenannya. Karena apa? Karena mereka nggak mau dipimpin orang yang lebih muda daripada dia. Saya selalu katakan kepada anak-anak sekolah kitab, pandang pemimpinmu itu bukan dari usianya, tapi otoritas yang Tuhan taruh. Ya, saya puji Tuhan di tempat ini. Sekalipun majelis diaken itu tua-tua, tapi ketika saya kasih info dalam tanda kutip perintahkan, tidak ada yang bantah. Tapi anak sekolah Alkitab belum jadi apa-apa, suka sekali bantah. Karena menjadi seorang hamba.
Saudara, untuk menjadi seorang hamba itu memiliki kerendahan. Itu yang harus kita miliki. Nah, kalau kita belajar kata hendaklah dalam ayat ini, dia menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja sebuah perintah atau anjuran yang kuat yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kata kerja ini berfungsi apa? Untuk apa? Untuk apa? Menyampaikan keharusan atau tuntutan moral, bukan sekedar apa? Bukan sekedar saran. Jadi Rasul Paulus katakan hendaklah, itu bukan sebuah saran yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, tapi itu merupakan sebuah perintah yang harus mereka kerjakan. Hendaklah, itu harus kita kerjakan. Hendaklah kita selalu apa? Rendah hati. Kata selalu itu berbicara kata apa? Terus menerus, continue, konsisten. Artinya kerendahan hati kita itu tetap dengan kondisi, dengan posisi, dengan siapapun. Jangan ketika kita jadi pemimpin dengan anak buah kita, kita nggak bisa menjadi orang yang rendah hati. Jangan ketika kita menjadi orang tua dengan anak kita, kita nggak bisa menjadi rendah hati. Kita kan papa, anak harus ikut papa. Tapi kita harus lihat sekarang zamannya apa? Zaman canggih, anak bisa tahu banyak hal. Bahkan kadang kita orang tua kalah dengan anak-anak kita. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang kaum pria. Kata hendaklah ini memiliki arti suatu kewajiban rohani bagi orang percaya. Yang kedua, tindakan aktif yang harus dilakukan, bukan opsional. Jadi kata hendaklah ini bukan pilihan, tapi keharusan. Yang ketiga, ini merupakan apa? Panggilan hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus pribadi yang rendah hati. Yesus katakan mau rendah hati, belajar daripadaku. Bukti Yesus rendah hati sampai dia apa? Sampai dia datang ke bumi ini menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya. Dia harus menanggung dosa yang bukan dia perbuat. Dia Tuhan. Dia tinggalkan kemegahannya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan tahtanya untuk kita yang berdosa ini. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan sehingga kita Tuhan layakan? Apa yang kita sudah perbuat kepada Tuhan? Sedikit pun, sekecil apapun. Saudara, belum apa-apa kita, saudara, membuat sesuatu untuk Tuhan. Bahkan saya mau katakan, kau menyerahkan hidupmu saja bagi Tuhan, itu belum cukup membalas besarnya cinta Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saudara, perhatikan hidup kita, siapa kita? Sampai kita mau menyombongkan diri. Firman Tuhan katakan kita ini seperti apa? Seperti uap. Yakobus katakan kita ini seperti uap. Pagi ada, siang sudah nggak ada. Apa sih yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Keselamatan itu apa? Kasih karunia. Harta itu cuma titipan. Kekuatan itu bukan milik kita. Kami baru pulang dari apa? Dari Weda. Menyenguk jemaat Bapak Mikado. Sudah 1 minggu dia sakit di rumah sakit. Dia katakan untuk maaf ngomong, buang air besar saja, buang air kecil saja, itu setengah mati. Saudara, kita terbatas.
Kalau kita kata, oh saya kaya, masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Oh saya ganteng, masih ada yang lebih ganteng daripada. Makanya saya bilang, saya ganteng hari ini, tapi saya lihat saya Rapim juga ganteng juga. Kayaknya nih jabatan pendeta paling ganteng di Maluku Utara mau diambil alih sama dia kalau dia sudah dilantik. Saya pintar, oh ada yang lebih pintar. Saya rajin, ada yang lebih rajin. Makanya orang bilang, di atas langit masih ada langit. Itu menunjukkan kita terbatas. Kalau kita menyadari kita terbatas, berhenti makan puji. Kalau bukan kita, itu hapus dari kehidupan kita. Oh, kalau bukan kita yang bikin ini, kalau bukan kita, kalau bukan kita, kalau bukan kita. Terus saudara pikir Tuhan ngapain? Semua ngana. Kita melihat satu contoh orang yang hidup dalam kerendahan hati. Satu Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai Daud. Saudara, Daud adalah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Apa yang berkenan di hati Tuhan dari Daud? Yaitu kerendahan hatinya Daud. Makanya dalam 2 Samuel 7 ayat 18, Daud bisa berani berkata begini kepada Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian rupa. Daud menyadari segala sesuatu yang dia peroleh, yang dia dapatkan itu karena campur tangan Tuhan. Makanya Daud katakan, Tuhan siapa aku? Sampai Tuhan bawa aku sampai sejauh ini Tuhan. Dalam Mazmur Mazmur 131 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Daud menyatakan dirinya, Tuhan aku nggak sombong, nggak tinggi hati, bahkan aku tidak memandang dengan sombong. Makanya Tuhan mau menyertai setiap perjalanan Daud, dalam setiap perjalanan Daud, dalam peperangan, dalam apapun Tuhan sertai Daud, sehingga Daud dikatakan apa? Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Apakah Daud pribadi yang sempurna? Enggak, saudara. Daud pernah melakukan kesalahan. Daud seorang raja, dia punya kuasa. Tapi ketika Nathan tegur Daud, apakah Daud memenjarakan Nathan? Enggak. Daud menyadari kesalahannya. Daud minta ampun kepada Tuhan. Daud terima konsekuensi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Itu bukti Daud rendah hati. Makanya di dalam Mazmur 25 ayat 9, Daud berani berkata begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya
dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini perkataan Daud, saudara. Daud tahu Tuhan membimbing kehidupan Daud. Daud tahu Daud diajar oleh Tuhan. Makanya Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di sini, kaum pria, kalau engkau mau berhasil dalam pekerjaanmu, engkau berhasil dalam usahamu, engkau berhasil dalam keluargamu, engkau berhasil dalam pelayananmu, milikilah sikap yang rendah hati. Bapak-bapak, jangan selalu kita maunya menang terhadap istri kita. Wah, ada. Kita kepala keluarga. Kan ikut kita. Firman Tuhan katakan istri tunduk pada suami. Jangan bawa-bawa firman, saudara. Kalau salah ya mengakui salah. Karena yang sulit dipimpin siapa? Yang sulit dipimpin pemimpin. Yang sulit dipimpin adalah pemimpin. Kita pemimpin dalam keluarga, istri kita memimpin kita, ajari kita, kita pasti nolak. Tapi orang yang rendah hati, dia tidak akan melakukan hal itu. Jadi mari, sebagai kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang yang rendah hati akan menyatakan ini. Ayat terakhir, Roma pasal 11. Ayat ke-36. Bangkit berdiri semua, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. 2, 3, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau ingatkan, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau kita beruntung, baik dalam semua hal, semua kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu.